Shalom, salam sejahtera untuk kita di pagi hari ini. Firman Tuhan sebagai santapan rohani kita terambil dari Efesus 4 ayat 29. Tetapi sebelumnya kita siapkan hati kita untuk berdoa dalam hati kita masing-masing dan juga untuk mempersiapkan Alkitab kita supaya kita bisa membaca firman Tuhan secara bersama-sama. Sehingga Roh Kudus yang ada dalam hati kita memberikan kita pengertian supaya kita mengerti firman Tuhan dan mampu melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari Efesus 4 ayat 29. Mari kita sama-sama membacakannya. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Sampai situ firman Tuhan. Tema kita di pagi hari ini adalah kata yang membangun. Mulut adalah suatu bagian tubuh manusia atau organ tubuh manusia yang berfungsi sebagai tempat makanan dan minuman bagi tubuh kita, sehingga tubuh kita bisa sehat dan bisa kuat dan bisa bertumbuh dengan baik. Dan juga mulut kita berfungsi mengeluarkan kata-kata kepada orang lain sehingga orang lain mengerti apa yang kita inginkan. Pernahkah kamu melihat orang lain atau kawan atau teman yang pandai berbicara di depan banyak orang? Atau pandai berpidato tanpa teks? Itu merupakan suatu kemampuan seseorang berbicara di depan banyak orang. Dan kita harus mau belajar berbicara di depan banyak orang ataupun di hadapan banyak orang dengan perkataan yang membangun. Dan bukan hanya ketika kita disuruh ke depan untuk berbicara, tetapi kepada semua orang kita harus mampu berbicara dengan kata-kata yang baik dan yang sopan dan juga yang berguna dan bermanfaat dan juga membangun orang lain ke arah yang lebih baik. Atau pernahkah kamu mendengar orang lain berbicara dengan tidak sopan kepada orang tuanya, kepada temannya, atau bahkan cakap kotor kepada semua orang? Atau pernahkah kamu atau sering cakap kotor kepada orang lain, kepada orang tua, ataupun kepada temanmu yang ada di sekitarmu? Ketika orang lain pandai berbicara yang baik ataupun yang tidak baik, atau yang sopan dan tidak sopan, itu tergantung dari lingkungannya. Lingkungan di keluarga dan juga lingkungan di masyarakat. Ketika kita pandai berbicara dengan kata-kata yang baik, itu dipengaruhi dan juga diajari dari orang tua kita, dari keluarga kita. Ketika kita sering cakap kotor dan juga kita pandai menggunakan kata-kata yang tidak baik kepada orang lain, itu diakibatkan karena kita sering mendengar di keluarga kita cakap kotor, mungkin orang tua kita dan juga saudara-saudara kita dan juga teman-teman kita yang ada di sekitar kita. Sehingga Paulus mengingatkan di pagi hari ini sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, jangan lagi menggunakan mulut kita kepada dosa. Yaitu tadi cakap kotor kepada orang lain, cakap kotor kepada orang tua, kepada teman, dan juga kepada banyak orang. Menghina, mengejek, membuli orang lain, melawan orang tua, teman, mengatakan yang tidak benar atau suka dengan kebohongan. Ketika kita menggunakan mulut kita dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, tidak bermanfaat, maka mulut kita itu sama seperti tempat sampah. Tempat sampah pasti kamu tahu, yaitu bau. Tidak ada yang mau berkawan dengan kita. Apakah kita mau menjadi mulut kita seperti sampah ataupun menjadi tempat sampah? Tentu kita sebagai anak-anak Tuhan tidak mau membuat mulut kita
sebagai sampah ataupun tempat sampah. Karena Tuhan sudah menciptakan mulut kita dengan baik dan sempurna untuk mengeluarkan kata-kata yang berguna, kata-kata yang baik, yang membangun orang lain ke arah yang lebih baik. Bagaimana caranya supaya kita ataupun mulut kita mengeluarkan kata-kata yang membangun ataupun kata-kata yang baik, sehingga orang lain senang berbicara kepada kita, sehingga orang lain senang mendengarkan kata-kata kita. Yang pertama, keluarkanlah kata-kata yang memiliki makna atau arti yang baik, dengan sopan dan benar, penuh dengan kelemah lembutan, tidak menghina, tidak mengejek, dan tidak merendahkan orang lain. Tetapi kita berbicara dengan penuh kasih sayang, penuh dengan rasa sahabat kepada semua orang, ramah tamah. Sehingga mulut kita menggunakan yang kita pakai, mulut kita yang kita pergunakan untuk mengeluarkan kata-kata yang bijaksana, yang bermanfaat bagi orang lain. Misalnya, kita menghibur orang lain dengan kata-kata kita yang lemah lembut, yang menguatkan kepada orang tua kita, kepada teman kita, ketika orang tua kita sedih, ketika orang tua kita capek dalam bekerja, kita menghiburnya dengan kata-kata yang lemah lembut, dengan menuruti perintah orang tua kita dengan penuh kasih sayang. Yang kedua, menasihati teman kita supaya mereka tidak jahat, supaya teman kita itu tidak berbohong, tidak melawan dan melakukan yang tidak baik. Kemudian mendoakan orang tua kita, mendoakan teman kita, mendoakan guru-guru kita, mendoakan bangsa kita, mendoakan dunia ini supaya menjadi lebih baik lagi, terhindar dari virus-virus yang menakutkan. Yang keempat, dengan perkataan kita mengeluarkan kata-kata yang baik lewat nyanyian untuk memuji, memuliakan Tuhan. Sehingga suara yang kita miliki, yang Tuhan berikan, bermanfaat untuk menyejukkan hati orang yang mendengar dan juga untuk memuji, memuliakan Tuhan. Dan juga dengan perkataan kita menggunakan kata-kata yang jujur, mengeluarkan kata-kata yang benar, sehingga orang lain pun mendapat kasih karunia ketika kita mengatakan yang sebenarnya dengan penuh kesopanan dan juga tata krama yang baik. Inilah yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita lewat perkataan yang baik, yang membangun, yang keluar dari mulut kita kepada setiap orang, ataupun untuk memuji, memuliakan Tuhan lewat perkataan kita. Kita harus bisa menempatkan kata-kata yang baik dan benar kepada setiap orang, seperti firman Tuhan di pagi hari ini. Bagaimana kita berbicara kepada orang lain, bagaimana kata-kata kita yang kita keluarkan kepada orang tua, kepada guru, ataupun kepada orang yang lebih tua daripada kita. Tentu dengan perkataan yang sopan, yang baik, yang kita keluarkan dari mulut kita. Bagaimana kita berbicara yang baik kepada teman-teman kita, kepada sahabat kita, dan juga kepada orang yang sebaya dengan kita. Tentu kita harus menempatkan kata-kata kita sesuai dengan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Dan juga bagaimana kita berbicara kepada adik-adik kita yang di bawah kita. Tentu kita harus berbicara dengan penuh kasih sayang, penuh dengan mesra kepada adik-adik kita, supaya mereka menganggap kita kakaknya, walaupun mungkin secara tidak langsung kita kakaknya, tetapi karena kita memiliki perkataan yang lemah lembut kepada adik-adik kita, kepada orang lain, maka kita dianggap seperti abang dan kakaknya dan juga sebagai orang tuanya, karena kita penuh dengan kasih sayang,
berbicara kepada kita. Sehingga orang yang mendengarkan perkataan kita ketika kita berbicara, mereka senang, mereka menerima, dan mereka menanggapi dengan baik karena kita menggunakan kata-kata yang baik kepada semua orang. Dan orang yang mendengar itu beroleh berkat dan senang dengan kita karena kita berbicara dengan kata-kata yang membangun, kata-kata yang sopan, kata-kata yang lemah lembut, dan penuh kasih sayang kepada orang lain. Sehingga orang yang mendengar kita berbicara menjadi teladan bagi dirinya. Dia meniru perkataan kita, dia mencontoh kita dalam berbicara yang baik dan sopan dan membangun dalam tutur kata kita yang penuh hikmat ketika kita berbicara kepada orang lain. Apakah kita mau menggunakan mulut kita, menggunakan perkataan kita dengan baik yang membangun orang lain, yang memiliki manfaat yang baik, yang banyak untuk orang lain? Sehingga kita adalah orang-orang yang betul-betul sudah percaya kepada Tuhan Yesus seperti yang dikatakan oleh Paulus di pagi hari ini. Biarlah lewat firman Tuhan di pagi hari ini, kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, mungkin kita anak-anak ataupun orang tua ataupun orang yang sudah dewasa, mari kita menggunakan kata-kata yang baik, yang penuh kasih sayang kepada orang lain, penuh dengan kata-kata yang bermanfaat untuk membangun orang lain, dan semua yang kita keluarkan dari mulut kita ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini yang memotivasi kita supaya kita belajar hari lepas hari menggunakan kata-kata yang baik yang membangun semua orang yang ada di sekitar kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.